Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada hari ini kita bersama-sama beribadah untuk memuliakan Tuhan. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2020, ibadah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu, saya undang jemaat kita masuk dalam ibadah ini. Jemaat sudah untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing untuk kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Datanglah ya sumber rahmat, kita angkat bersama-sama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita balas surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa. Dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Jemaat berdiri, dengarkanlah akan berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa
bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab aku tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Makasih yang ilahi. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan untuk pembacaan Alkitab bagi kita saat ini yang dipersiapkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan.
Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Cuma Tuhan, sekarang sampailah kita pada pemberitaan firman Tuhan, yang mana untuk kita saat ini dipersiapkan dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami memohon, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Manakala saat ini bagian firman Tuhan kembali dibukakan bagi kami untuk kami baca dan renungkan bersama-sama. Sehingga sungguh firman-Mu itu menguatkan kami, memotivasi hidup kami untuk menjadi pribadi yang sungguh tangguh dan juga bersukacita dalam hidup ini. Pimpinlah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar boleh memberitakan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan di tengah ketakutan, itu yang menjadi tema khotbah ini. Hidup dalam ketakutan berarti tidak ada keberanian, tidak ada damai sejahtera. Itu adalah keadaan atau hidup yang sungguh tidak menyenangkan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut.
Bisa itu karena kita tidak disukai, dimusuhi, usaha tidak lancar, sakit penyakit, bahkan ancaman kematian. Dalam situasi itu, bisa saja kita terjebak atau mungkin juga tergoda untuk berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah tidak peduli lagi. Atau mungkin kita menyalahkan diri sendiri bahwa kita sudah gagal mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang demikian hari ini firman Tuhan menyapa kita. Pada hari kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Paskah. Hari pencurahan Roh Kudus yang kita yakini juga adalah sebagai hari kelahiran gereja. Firman Tuhan menyatakan bahwa dalam situasi hidup kita yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Apalagi saat dalam keadaan takut. Ia ada dan hadir, siap menyatakan damai sejahtera. Seperti firman Tuhan hari ini yang kedua, kita belajar bahwa saat menyadari akan kehadiran Tuhan, maka ada sukacita dialami oleh umat yang percaya. Dengan menyadari kehadiran Tuhan, dengan melihat Tuhan, maka orang percaya dimampukan memperbaharui sikap dari takut menjadi berani, dari putus asa dan gelisah menjadi berpengharapan dan sukacita. Jemaat Tuhan, kita percaya Tuhan hadir dan kita bisa melihat Tuhan melalui segala karya ciptaannya, melalui pengalaman hidup kita. Meski kita sadar bahwa tantangan dan pergumulan tetap ada, tetapi hal itu tentu tidak akan membuat kita pesimis, tidak akan membuat kita putus asa, apalagi kecewa. Pun dalam situasi kita saat ini yang kita kenal dengan pandemi COVID-19 ini, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir. Ia bisa pakai siapapun juga. Ia juga memperbaharui hidup kita melalui situasi ini untuk kita semakin bisa bijaksana dan dewasa dalam bersikap dan bertindak, mengikuti segala anjuran protokol kesehatan yang baik. Yang tentu semuanya itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi diri kita sendiri juga. Sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini. Bahkan juga membuat hidup kita akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, di firman Tuhan ini bahwa Ia Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memperbaharui, untuk memperlengkapi hidup orang yang percaya, sehingga bertambah hikmat, sehingga bertambah kasihnya terhadap dirinya, terhadap orang lain juga. Karena kita percaya Ia adalah Tuhan yang hidup dan terus berkarya serta mengampuni dosa kita. Jadi layaklah kita bersukacita dan menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup ini, dimanapun dan kapanpun kita berada. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir dan menyatakan kasih serta karyamu dalam kehidupan kami. Di hari Pentakosta ini, kami percaya Engkau Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap orang yang percaya.
untuk menjadi saksi-Mu, untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kebaikan. Oleh karena itu, bersyukur kami, karena Tuhan senantiasa memimpin dan membimbing kami. Saat ini, dalam situasi yang sulit dan berbahaya akibat pandemi COVID-19, kami pun juga tetap memohon kepadamu agar senantiasa kami bertambah hikmat dan bijaksana. Kami boleh melihat peristiwa ini membentuk kami menjadi pribadi yang tangguh dan dewasa dalam bersikap, dalam bertindak, sehingga menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa menjadi alat di tangan Tuhan menyatakan karya kasih-Mu. Kami memohon berkenan Tuhan memberkati pemerintah seluruh kaum ini, pemerintah kami Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah, agar mereka semakin dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya kasih-Mu bagi dunia ini, bagi kami di negeri ini. Kami berdoa bagi upaya penanganan COVID-19 ini, baik itu dari tim gugus tugas maupun juga dari siapapun yang terlibat di dalamnya. Berkenan Tuhan memberikan pimpinan dan hikmat-Mu sehingga kami boleh bersama-sama merasakan akan kebaikan Tuhan melalui tugas dan karya yang mereka lakukan untuk langkah penyelamatan bagi kami semua. Kami berdoa bagi segenap warga masyarakat, warga bangsa, agar juga semakin berhikmat dalam bersikap dan bertindak, sehingga kehidupan menjadi lebih baik dan bermartabat. Kami berdoa kepadamu bagi gereja Tuhan di seluruh bumi, pun gereja Kalimantan Evangelis, jemaat kami tempat ini, agar senantiasa diberkati oleh Tuhan, agar senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Diberkatilah jemaat-Mu. Kalau saat ini ada yang dalam kegelisahan dan ketakutan, diberikan pengharapan dan kesukacita. Yang saat ini sungguh bersyukur atas segenap kebaikan dan rezeki daripada Tuhan, semakin dilimpahi hati yang penuh pengucapan syukur. Saat ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit, mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Yang dalam kedukaan mendapatkan penghiburan. Kami menyerahkan sebab hidup kami semua dalam kuasa-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat, inilah saatnya bagi kita juga untuk memberikan persembahan, sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas setiap pemberian yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Bersyukur melalui hidup kami dan juga melalui persembahan yang sebentar lagi yang akan kami berikan ini. Berkenan Tuhan memberkati. Kami berikan dan serahkan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kudengar berkat-Mu turun, ungkapan iman kita selain untuk mengiringi persembahan. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hati sangat bersama. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku.
firman Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.